Halo, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi tema menjadi gagasan wujud. Jadi, jika Anda ikuti video sebelumnya bahwa tema pada prinsipnya mempunyai proses sampai dengan sebuah karya itu muncul, namun didahului dengan penerjemahan tema tersebut dengan sebuah metode menjadi sebuah gagasan ide, ya, gagasan wujud. Gagasan wujud yang dimaksud di sini tentunya adalah menyangkut ruang dan bentuk arsitektur, karena yang kita rancang adalah bangunan arsitektur. Nah, gagasan wujud ini merupakan cikal bakal atau embrio dari sebuah karya secara keseluruhan. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti yang satu ini. Berikutnya akan saya berikan sebuah pemahaman lebih dahulu tentang proses tema itu menjadi gagasan wujud. Apa saja sebenarnya asas-asasnya dan kira-kira tahapan yang terjadi itu seperti apa. Jadi kalau kita kemarin sudah sampai pada tahapan menerjemahkan secara sistematik tema itu menjadi wujud, kita perdetail sekarang ini di tengah-tengahnya, yaitu ketika tema itu berproses menjadi wujud itu dijembatani oleh munculnya gagasan wujud atau gagasan ruang dan bentuk arsitektur. Dan ini adalah yang biasanya menjadi krusial di awal merancang, ya. Banyak yang merancang itu tidak mengkontekskan pada temanya, tapi langsung memotong langkah itu dengan memulai mengambil sebuah bentuk tanpa ada dasarnya. Contohnya ketika beberapa perancang atau mahasiswa yang sedang belajar merancang itu langsung mengambil bentuk kotak atau kubus atau yang lainnya yang sejenis bentuk geometrik, tanpa mengetahui sebenarnya gagasan ide tentang kotak dan wujud itu tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungannya dengan masalah tematik. Nah, sebaiknya itu dihindari, ya. Kalau Anda dalam proses belajar merancang itu dihindari, karena menjadikan nanti hasil dari proses rancangan ini menjadi tidak kontekstual terhadap tema dan seterusnya, ya. Tema dan yang di belakang itu pasti ada masalah isu-isu dasar yang didasari pada fakta-fakta yang ada, sehingga kalau kita runut secara menyeluruh, akhirnya rancangan tersebut tidak berdasar pada sebuah fakta akhirnya. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya Anda perlu untuk membuat sebuah gagasan wujud yang didasarkan pada tema. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita pahami dulu tahap dan asasnya, baru nanti saya berikan contoh kira-kira secara sistematik itu, secara sekuensial itu sebenarnya yang dilakukan seperti apa, ya, dalam sebuah objek. Berikutnya akan saya jelaskan tahapan pada mewujudkan gagasan wujud itu yang asalnya dari tema. Ada dua tahap yang paling tidak yang harus kita ketahui di sini, ya. Yang pertama yaitu Anda harus cukup untuk menerjemahkan tema pokok Anda dalam sebuah formulasi susunan bentuk dan ruang, ya. Jadi dari tema itu Anda harus menerjemahkan dalam sebuah formulasi. Formulasi berarti sebuah formula itu berarti kan susunan atau kalau kita melihat pada sebuah kata lainnya adalah rumusan, ya, rumusan dari susunan bentuk dan ruang. Jadi bentuk dan ruang itu sebenarnya
terbangun atas sebuah rumusan atau sebuah formula. Yang formulanya itu dibangun dari apa? Dari tema itu tadi. Jadi Anda harus membuat rumusan tentang susunan bentuk dan ruang dengan mediasi geometri dasar yang dikenali selama ini. Jadi posisinya geometri dasar itu hanya menjadi perantara atau menjadi alat, ya, menjadi alat, ya, alat bantu untuk mewujudkan sebuah formula susunan bentuk dan ruang. Toh demikian, geometri yang saya maksud di sini bukan harus pada geometri dasar yang platonik solid, ya. Secara keseluruhan justru ini menyangkut pada geometri yang menurut Anda sesuai atau cocok untuk dijadikan sebuah embrio atau formulasi bentuk dan ruang. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video lain, yaitu pada waktu saat membahas tentang aplikasi tema dengan cara Eisenman, ya. Saya mereview cara Peter Eisenman untuk membangun ide gagasan dari objek opera house di Jepang, ya. Nah, saat itu memang ide dasarnya geometri awalnya tidak menyangkut pada geometri dasar platonik solid, karena platonik solid itu sebenarnya penyederhanaan saja, ya, penyederhanaan. Dan kalau Anda masuk menggunakan platonik solid, sebenarnya ya awalnya cukup sederhana. Jadi nanti bentuk aplikasinya secara advance, secara detail, sebenarnya tidak jauh-jauh dari itu. Nah, pada prinsipnya Anda boleh menggunakan geometrika selain platonik solid itu, ya. Jadi pemahaman Anda tentang olah estetika ruang dan bentuk ini akan menentukan kecantikan komposisi ruang dan bentuk arsitektur awal ini. Jadi perancang akan menciptakan suatu dunia kecil dalam pola yang sudah dirumuskan, ya. Dia membuat formulasi. Ya, tahap pertama ini cukup menjadi dasar yang wajib Anda lakukan supaya rancangan itu nanti menjadi sebuah karya yang bagus. Dan ini sangat menentukan, ya, sangat menentukan, ya. Ide dasar ini, gagasan awal ini nanti sangat menentukan Anda dalam proses pengembangannya. Jadi tahap awalnya sudah jelas bahwa Anda harus membuat sebuah mekanisme atau formula untuk susunan bentuk ruang, karena materinya ruang dan bentuk itu tadi, dengan mediasi sebuah geometri, ya. Kemudian tahap kedua memberikan penyelesaian yang dihasilkan oleh tahap pertama tadi, ya. Tahap pertama sudah menghasilkan sebuah proses geometri dasar, komposisi geometri dasar, ya. Kalau geometri dasarnya Anda sudah menentukan, kemudian dikomposisikan, ya, karena rumusan itu adalah sebuah komposisi sebenarnya, ya, yang menerjemahkan tema tadi. Menerjemahkan tema itu dengan cara memetaforakan, ya, karena proses ini biasanya dilakukan dengan memetaforakan, mengumpamakan, mengkiaskan, menganalogikan, ya. Secara umum yang dilakukan arsitek besar adalah analogi atau metafora, ya. Karena secara umum juga bahwa semua desain itu sebenarnya melakukan metafora, dan metafora ini adalah langkah yang paling umum dilakukan dalam proses desain. Tahap kedua ini menyelesaikan tahap pertama. Yang tahap pertama menghasilkan ide bentuk, ide gagasan itu. Kemudian tahap kedua ini Anda memasukkan layer permasalahan seperti masalah struktur, sistem penggawaan, sistem konsep-konsep lain yang di luar
ontologi bentuk, ya. Ontologi bentuk itu kemunculan bentuk itu tadi, ya. Ontologi itu ilmu tentang memunculkan bentuk itu. Jadi ontologinya sudah muncul dari proses itu tadi, penerjemahan dengan memetaforakan. Nah, yang seterusnya, yang tahap kedua, gagasan wujud itu adalah memasukkan konsep-konsep yang biasanya sudah terstandarisasi, ya, masalah kelistrikan, sirkulasi mekanikal dan lain-lainnya. Mungkin juga ekspresi-ekspresi tambahan yang dibutuhkan perancang untuk membuat rancangannya jadi lebih menarik. Nah, tentunya sampai tahap ini pun juga masih menempati proses subjektif, ya. Dan tahap pertama itu sangat subjektif. Yang kedua ini sudah agak memasukkan unsur objektif karena ada standarisasi di sana. Meskipun standarisasi itu juga masih bisa dilakukan penyesuaian. Saya lanjutkan, asasnya apa sih? Asasnya bagaimana sebenarnya? Asas itu berarti ketentuan-ketentuan yang ada di. Nah, gagasan wujud itu didasarkan pada konteks tema atau tema. Nah, tema itu di bawahnya nanti dibangun sebuah subtema atau konsep-konsep yang mendukung, ya. Jadi subtema itu didukung oleh konsep-konsep yang ada. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa tahap kedua ini, tahap pertama itu tema, kemudian tahap kedua memunculkan konsep-konsep tema itu, ya, yang mendukung. Nah, demikian juga dengan asas-asas olah ruang dan bentuk yang Anda pahami, bahwa yang dinamakan ruang itu, yang sudah saya sebutkan, adalah sebuah kekosongan, dan bentuk itu adalah kepadatan. Ya, ini kalau kita, yang saya ilustrasikan seperti ini, yang merah-merah, yang berwarna ini, selain hitam, itu adalah ruang, kekosongan yang dibentuk, yang dibuat, yang diwujudkan oleh bentuk dari padatan yang sudah ada, yang bisa berupa batang atau bisa berupa lempeng bidang, ya, atau padatan begini, ya. Nah, kemudian ini kosong-kosong, ini berarti ruangnya. Nah, demikian juga dengan yang ini asas ini yang harus Anda pegang juga. Jadi selain bahwa tema itu nanti ada susunannya, ya, diterjemahkan dalam konsep. Yang kedua, antara kekosongan dan kepadatan juga harus Anda pahami asas-asasnya tentang orang ini, dan ini sudah dipelajari di biasanya pada permulaan belajar merancang ruang, ya, merancang ruang, belajar merancang arsitektur ruang. Arsitektur biasanya dikasih pelajaran tentang ini, cara membentuk ruang. Dan mungkin Anda juga bisa melihat di video saya yang lain, ya, beberapa tutorial itu memandu Anda untuk membuat sebuah ruang berdasarkan geometri sederhana, geometri yang kita kenal secara umum, yaitu Platonic Solid. Nah, ini prinsipnya, ruang adalah kekosongan dan kepadatan. Nah, seperti ini, ya, yang biru ini kekosongan dan yang hitam-hitam ini kepadatan. Nah, prinsipnya paling tidak itu yang harus Anda pegang, ya. Beberapa asas-asas tentang penyusunan ruang sebenarnya juga ada mungkin, tapi saya tidak akan bahas terlalu banyak ke arah sana karena itu akan memakan waktu, dan sebaiknya memang dibahas di dalam video lain, dan beberapa video lain yang tentang tutorial sebenarnya itu yang menggambarkan proses asas-asas bagaimana ruang itu dibangun, ya, berdasarkan prinsip kekosongan dan kepadatan. Nah, saya masuk ke aplikasi gagasan wujud saja, ya. Jadi sebagai contohnya ini
saya akan berikan secara langsung tentang beberapa contoh. Umpamanya ini ada kita membangun sebuah objek pusat pendidikan antariksa, ya, pusat pendidikan antariksa. Nah, sebagai gambaran sebuah proyek tugas akhir, umpamanya tugas dari seorang desainer dengan judul pusat pendidikan antariksa. Ya, ini objek rancangnya judulnya ini, berarti objek yang dirancang dan yang akan dibangun di sebuah kota besar. Tema yang ingin digelar adalah berhubungan dengan jagat raya. Ya, jagat raya, dia karena setelah berkontemplasi dan mempertimbangkan baca sana sini, dia menemukan sebuah konteks pusat pendidikan antariksa ini memilih sebuah konteks jagat raya. Berangkat dari pemahaman tentang jagat raya tersebut, maka ketika kita membicarakan tentang jagat raya, itu terdapat simbolisasi, ya ini persepsi, ya, simbolisasi tentang awang-awang, cakrawala pandang yang luas, planet, bintang berkelip, ya, ketinggian, ruang antar planet, susunan tata surya, orbital, kehampaan, keteraturan gerakan, dan relativitas, teori Big Bang, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi dalam konteks tema jagat raya itu yang bisa kita eksplorasi. Nah, Anda bisa melakukan eksplorasi terlebih dahulu sebelum ini, ya, sebelum menentukan mana yang dipilih. Caranya yaitu tadi, ketika kita menentukan sebuah konteks tema jagat raya, tulis saja sekumpulan apa yang Anda persepsikan ketika mendengar kata jagat raya tersebut. Anda tuliskan semuanya. Nah, itu nanti akan membentuk sekumpulan konteks tema tentang jagat raya. Nah, sekumpulan sel-sel yang mengumpul ini sebenarnya adalah tema-tema yang bisa kita ambil. Nah, itu jadi yang bisa kita ambil sebenarnya ketika kita memikirkan sebuah konteks tema jagat raya itu, biasanya kita memikirkan macam-macam. Jadi saya contohkan di situ, kita langsung membuat imajinasi tentang awang-awang. Otak kita juga memikirkan cakrawala yang cakra pandang yang luas. Kemudian kalau dikasih informasi jagat raya, teringat planet, teringat tata surya, ya, kemudian orbital, ruang hampa, ya, antar planet, kemudian keteraturan gerakan, ya, sebuah siklus itu, kemudian relativitas, ya, mungkin ada teori relativitas pergerakan karena satu dengan yang lain itu bergerak pada posisinya masing-masing. Kemudian teori Big Bang, kemunculan, ya, kemunculannya jagat raya tersebut, dan lain masih banyak lagi kalau mau mengeksplorasi, ya, tentang meteor, jenis-jenis planet, kemudian mungkin juga galaksi, ya, dalam ruang lingkup yang berhubungan yang lebih luas, dan seterusnya. Nah, simbolisasi dalam konteks tema tersebut adalah bagian-bagian yang dapat digunakan sebagai tema atau subtema, ya, bisa dikategorikan tersendiri, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga, konteks tema dan tema itu tergantung ruang lingkup kita menentukan saja. Yang penting ada urutan yang besar dan kecilnya itu di mana. Jadi nanti konteks tema itu tersusun isinya, yaitu ada di sub-subnya, ada yang saya sebutkan sebelumnya tadi, itu menyimbolkan tentang, kalau kita bicara tentang jagat raya, dan itu bisa digunakan untuk mengatur, menerjemahkan, membuat formula rancangan, gagasan, idenya, ya.
Jadi gagasan ide bisa nanti disusun. Nah, ini diagramatiknya mungkin seperti ini ya. Jadi jagat raya itu kalau kita persepsikan bisa macam-macam ini, yang di samping-samping ini. Ya, ini bisa kita pilih di antara yang masing-masing sub-subnya ini, bisa kita pilih salah satu. Ya, nantinya. Nah, ini yang tanda tanya ini adalah mungkin yang lainnya ya, yang belum saya sebutkan, saya wakili dengan tanda tanya. Jadi Anda nanti umpamanya memilih tema kehampaan ya, karena konteksnya jagat raya, boleh. Cakrawala juga boleh, awang-awang atau kerlip bintang atau ruang antar planet. Sebenarnya tidak harus dalam sebuah satu kalimat begini ya. Anda merangkai tentang relativitas itu, umpamanya subtema relativitas itu dalam sebuah rangkaian kalimat itu juga boleh. Ya, seperti yang dan itu nanti sama saja, nanti ketika Anda membuat abstraksi itu juga harus membuat kalimat yang menjelaskan tentang relativitas itu dalam konteks formula ruang bentuk ini, dimetaforakan dalam ruang dan bentuk ini. Teori Big Bang juga seperti itu, tata surya dan lain-lainnya. Jadi mengangkat tema tersebut ke dalam ide susunan bentuk ruang arsitektur merupakan hal yang sangat Anda bisa jadi lebih menarik ketika sudah bisa memecahkan konteks tema itu menjadi sub-subtema apa saja yang muncul, kemudian dari subtema atau tema ini Anda transformasikan menjadi sebuah susunan dasar awal ya, atau gagasan ide wujud awal dari ruang dan bentuk. Dan sekali lagi, gagasan awalnya tidak perlu mengacu pada maksudnya jangan memotong proses ini dengan memunculkan sesuatu yang sudah fix. Maksudnya seperti Anda berangkat dari bentuk kotak. Nah, kotak ini padahal tidak ada hubungannya dengan ide dasarnya kotak ini, tidak ada hubungannya dengan tematik yang umpamanya Anda buat salah satu tematik tadi teori Big Bang. Nah, teori Big Bang itu prinsipnya apa? Sebuah proses apa? Nah, proses ini yang Anda metaforakan atau analogkan ke sebuah atau ke mekanisme formula bentuk dasar ini ya, bentuk dasar rancangan. Nah, bentuk dasar rancangan belum tentu masalah bentuk bangunan ya, tapi bentuk secara holistik dalam sebuah site ya. Anda bermain tuh dalam sebuah site ya. Ini banyak masih yang keliru ketika membuat bentuk ya, bentuk nyetok, tapi harus berkonteks pada site-nya. Jadi tentunya akan menyesuaikan dengan site, proporsi dan lain-lainnya itu, meskipun bentuk tunggal tapi juga tetap harus menyesuaikan dengan lain, karena yang kita rancang itu sebenarnya bukan hanya bentuk ruang dan bentuk wujud dari bangunan, tapi adalah wujud dari arsitektur dalam site tersebut. Nah, karena arsitektur yang harus menyangkut pada ruang dan bentuk di luar bangunan itu. Nah, karena saya lihat banyak mahasiswa yang masih berpikiran kita bicara bentuk dan ruang itu pikirannya masih di ruang dalam bangunan, tidak pada ruang luar. Nah, ini kesalahannya di situ menurut saya. Ya, akhirnya bahwa bangunan tersebut yang dirancang hanya jadi sebuah sculpture ya, yang tidak bisa berkomunikasi dengan site-nya sendiri. Jadi dalam gambaran susunan bentuk 3 dimensi awal sebagai konsep bagian dari tema ini, maka diterjemahkan dengan mengambil pola pergerakan tata surya. Nah, ini muncul temanya seperti ini ya. Tadi dari sekian banyak tadi yang dipilih, umpamanya salah satunya ini tata surya ya, tata surya. Nah, ketika Anda sudah memutuskan tata surya, maka bentuk dan ruang arsitektur yang
yang yang harus Anda formulasikan itu didasarkan pada tema ini. Sebenarnya gampang saja. Ingat-ingat bahwa yang wajib dilakukan itu sebenarnya cuma memetaforakan, metafora atau analogi, ya. Dengan cara itu Anda mengumpamakan, mengkiaskan pergerakan tata surya tersebut menjadi sebuah mekanisme rumus yang mengatur ruang dan bentuk di dalam site tersebut. Ya, sekali lagi bahwa pola pergerakan tata surya tersebut nanti yang akan menjadi formula atau rumus untuk mengatur ruang dan bentuk arsitektur dalam site tersebut. Dalam site ya, bukan bangunannya saja. Karena yang termasuk ruang itu juga yang di luar bangunan. Bentuk juga begitu, ada yang di luar bangunan. Jadi desain ini nanti akan jadi sangat complicated. Jadi komplit sekali antara ruang dalam dan ruang luar. Jadi tidak membuat ruang bangunan terus Anda letakkan di baru diatur, enggak begitu ya. Tapi ini masih banyak saya temui di para mahasiswa yang belajar merancang itu melakukannya dengan seperti itu. Jadi mengukir bentuk kemudian diletakkan kemudian diatur. Nah, ini menurut saya enggak benar. Ya, karena enggak menarik. Saya biasanya sudah agak tidak menarik duluan ketika prosesnya seperti itu. Nah, bentuk ruang dan bentuk arsitektur itu sebenarnya susunannya kan ya cuman itu aja, lempeng seperti yang di asasnya tadi, isinya cuman lempeng, batang, dan mungkin pukal. Ya, yang diatur oleh formula atau rumusan yang dibuat oleh hasil dari tema tadi. Jadi substansi gagasan bentuk itu di sini. Ya, kok bisa muncul gagasan bentuknya itu ya dari sini nih. Kemudian kalau kita temanya itu tadi pola pergerakan tata surya, nah maka gagasan bentuk, kalau gagasan bentuk berarti karena dia formula, rumusan, berarti harus bisa menjadi sistem pengatur atau yang menentukan susunan dari ruang dan bentuk yang ada di site tersebut. Jadi kalau di sini diterjemahkan ya, saya terjemahkan di mana terdapat susunan terpusat dari benda objek yang mengelilingi pusatnya, terdapat suatu jalur orbital ya, rentang ruang dan waktu antar benda dan objek. Karena itu prinsip yang dianut, formula yang dianut oleh pola pergerakan tata surya. Itu yang Anda analogkan atau metaforakan ya. Nah, ini proses ini yang mengenalkan ini yang hasilnya adalah sebuah gagasan wujud ya, gagasan wujud dari ruang dan bentuk. Nah, secara sketsa seperti ini ya, gambarannya biar mudah ya. Tadi tema besarnya jagat raya ya, jagat raya, kemudian subtemanya ini saya anggap subtema ya. Tadi ini boleh saja ini konteks tema, terus berarti kalau konteks tema di sini adalah temanya ya. Ya, sampai berhenti di mana di sampai subtema atau subtema terserah Anda susunnya di sini. Yang penting ada yang ruang besarnya ya, dunia makrokosmosnya, kemudian bisa mikrokosmosnya, subtemanya itu namanya ya. Jadi ini yang sudah kita tentukan tadi. Akhirnya saya membuat sebuah ilustrasi seperti ini. Ini aslinya seperti ini ya, aslinya seperti ini yang mau saya metaforakan. Nah, ini tampak atasnya seperti ini. Ini susunan aslinya ya, original sumbernya pola pergerakan itu aslinya seperti ini. Saya transformasi, saya metaforakan dalam arti ini ya. Transformasi ini dalam arti saya metaforakan
dengan membuat bangunan utama yang dikelilingi oleh beberapa fasilitas ruang dan bentuk pendukung yang saya ibaratkan planet-planet yang mengelilingi sinar matahari, ya. Matahari jagat raya itu kan isinya intinya ada di matahari solar. Kemudian juga ada jalur, ya, pola orbital. Nah, pola orbital yang saya ilustrasikan seperti ini secara sederhana. Ini adalah garis-garis layout, garis-garis kontur. Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini. Dan ini bagian-bagian ini adalah bagian ruang dan bentuk yang susun. Ya, mungkin saja ada kreativitas yang lain yang bisa, itu boleh saja, ya, boleh saja. Yang penting bahwa prinsipnya memetaforakan ini kan mengumpamakan, mengkiaskan. Kalau mengkiaskan itu ya enggak sama. Yang dikiaskan sama yang mengkiaskan itu enggak sama dengan proses simbolisasi kemarin itu. Nah, ini adalah simbol dari ini akhirnya nanti, ya. Jadi kita bisa membuat rangkaian dan mengkreasikan ini lebih banyak lagi, tidak harus seperti ini, karena pola orbital itu kalau nggak salah juga punya radius dan punya jangka ruang dan waktu tersendiri, dan itu bisa Anda perumit lagi. Maksud saya perumit lagi itu mendetail lagi dengan cara yang lebih brilian untuk membuat susunan konsep ini jadi lebih menarik. Nah, di yang lain tadi, di persepsi yang lain tadi, kalau kita lihat di ini, ya. Nah, ini kalau di diagram ini kita lihat jagat raya ini tadi yang pertama sudah saya tata surya ini, ya, tata surya. Jadi tata surya ini saya buat subtematik atau tematiknya. Nah, sekarang saya mau mengambil salah satu lagi, ya, alternatif biar Anda juga mempunyai bayangan yang lebih baik lagi dengan memberikan contoh yang lain lagi, yaitu dengan teori Big Bang. Nah, teori Big Bang. Nah, teori Big Bang itu pada tahap sebelumnya saya sudah melakukan sebuah proses pemahaman dengan mencari sebenarnya definitif tentang teori Big Bang itu apa. Nah, ini saya dapatkan seperti ini: ledakan dahsyat atau dentuman besar dalam bahasa Inggris, ya. Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Dikenal juga dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Berdasarkan pemodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, ya, padat dalam bentuk material padat, mengembang secara terus-menerus, mengembang dari sebuah massa yang tunggal menjadi seperti sel itu, kemudian mengembang secara terus-menerus dan hingga saat ini, hingga hari ini, ya. Sebenarnya dalam konsep teori Big Bang ini dunia ini, jagat raya ini berkembang terus, tumbuh membesar terus. Berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula 13,7 miliar tahun, yang kemudian selalu menjadi referensi sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut. Teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah serta pengamatan. Nah, ini saya tidak membahas masalah kebenaran tentang teori Big Bang ini, ya, namanya teori. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, ya. Tapi yang penting saya ingin menjadikan teori Big Bang ini menjadi sebuah dasar konteks pada perancangan yang saya buat. Jika berdasarkan dari asal kata Big Bang, maka
secara harfiah memiliki arti ledakan dahsyat ya. Di dalam teori ini menjelaskan alam semesta. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi ya, material terdiri dan seterusnya, sampai dari material yang besar sampai yang kecil ya. Pada saat terjadinya ledakan dikirakan suhu segini-gini panas ya. Nah, ini semua literasi yang ada di sini itu sebenarnya bisa menjadi sumber ide ketika Anda ingin membuat gagasan ini dibentuk nanti ya. Semua literasi yang ada di teori ini abstraksi ya, istilahnya abstraksi. Yang di video sebelumnya saya sempat menyinggung juga bahwa abstraksi itu dibutuhkan di awal ya. Abstraksi ini dibutuhkan untuk memberikan memunculkan, men-trigger ide-ide awal yang bisa kita gunakan. Dan ini Anda perlu menceritakan seperti ini, meliterasikan segala tematik yang Anda pilih itu ya. Nah, setelah Anda seperti itu, Anda beranjak untuk mulai, setelah tadi itu kewajiban Anda adalah membuat formulanya kan. Nah, membuat formula tentang bentuk ini. Formula itu rumusan ya. Rumusan kalau di ilmu-ilmu yang lainnya mungkin mereka membuat sebuah ilmu atau rumusan. Kalau di ilmu kimia ya rumusan tentang susunan senyawa. Kemudian di fisika juga membuat rumus-rumus tentang kegiatan fisik ya yang terjadi di alam. Nah, itu merumuskan. Nah, kalau kita merumuskan sebuah susunan ruang dan bentuk ya, susunan komposisi antara kekosongan dan kepadatan itu yang dianggap estetik ya, dan itu yang dilakukan oleh arsitek. Arsitek bertugasnya seperti itu, untuk melakukan penyusunan yang estetik terhadap ruang dan bentuk atau kekosongan dan kepadatan itu menjadi sebuah komposisi. Nah, terjemahan dari itu tadi, teori Big Bang itu, tafsirnya yang bisa saya berikan seperti ini. Saya menggunakan istilah tafsir ini supaya lebih populer ya. Tafsir itu berarti menafsirkan ya. Dari literasi yang saya baca tadi, saya jadi mengenal quark, jadi mengenal neutron, jadi mengenal proton ya. Kemudian proses dari tiga ini membentuk menjadi nukleus hidrogen. Ini saya terjemahkan dulu dalam gambar, dalam sketsa, karena biar mudah bagi saya untuk menerjemahkan. Kemudian dari hidrogen ini menyusun jadi satu unsur hidrogen atom ya, hidrogen atom. Dan ini unsur dasar ini menjadi unsur-unsur kimia, unsur-unsur ini. Jadi ada helium atom, kemudian hidrogen atom. Jadi membentuk atom dari nukleus. Nukleus ini ada, kalau sudah dikelilingi ada sistem ikatan di sini antara proton, neutron dan nukleusnya, itu membentuk sebuah unsur senyawa ya. Ini yang kita kenal di kimia biasanya. Wah, berarti kita harus belajar ini ya, sebaiknya seperti itu, paling tidak dasar-dasarnya itu Anda kuasai, supaya, karena ini adalah sumber ide ya, sumber ide. Kalau Anda tidak pahami ini ya ide Anda tidak akan menarik, karena berada pada tingkat yang sangat miskin terhadap konteks nanti ya. Kalau Anda sudah kenal ini, jadi Anda di awal sudah mengenali helium atom, hidrogen atom, kemudian menjadi sebuah susunan unsur gini.
ya, membentuk, akhirnya semua jagat raya ini kan terbentuk akhirnya, sampai galaksi pun itu membentuk ini, terbentuk dari unsur-unsur ini, dari semua, ya, semua unsurnya terbentuk dari ini yang ada. Ilustrasinya, analoginya seperti apa saya analogkan nih ya. Saya analogkan berarti saya mengambil sebuah proses ini, ya, mengambil sebuah proses ini ke dalam, saya analogkan, saya setarakan dengan apa yang saya lakukan prosesnya terhadap sebuah komponen bentuk ruang dan bentuk arsitektur. Nah, contohnya yang pertama ini, jadi quark, neutron, proton itu saya wakili dengan bentuk kubus kotak ini. Nah, penerjemahannya ini sangat subjektif, ya, bisa jadi Anda membuat ini dengan bantuan geometri dasar yang saya kenal dengan kotak ini, saya sangat terbantu. Ini waktunya Anda bisa menggunakan geometri dasar untuk membantu, ya. Meskipun toh Anda boleh menggunakan bentuk lain, ya, boleh. Ini ada bentuk lain yang Anda susun sebagai bentuk dasarnya, geometri dasar boleh, bisa, ya. Nanti tinggal ditempatkan di sini. Kemudian dari ini kan tersusun menjadi hidrogen. Ini satu ini menjadi tersusun satu. Nah, ini tersusun lagi, jadi menjadi sebuah rangkaian zat kimia, unsur ini yang ikatannya didasarkan pada analogi ini tadi, ya. Ini kalau satuannya ini seperti ini, kemudian bentuk nukleus hidrogen bersenyawa lagi dengan yang lainnya, bentuk ikatan ini. Ikatan, proses mengikatnya ini silakan Anda asumsikan atau Anda terjemahkan, Anda tafsirkan sesuai dengan konteks estetika yang Anda punyai, ya. Ini makanya sangat tergantung dari kemampuan insting estetika Anda, sehingga nanti bangunan itu dan ruang sekitarnya yang tersusun itu akan didasarkan pada analogi ini tadi. Nah, ini cukup menarik, bukan, kalau Anda bisa menyusun itu. Nah, cara menyusun koordinatnya dan arahnya, aksesnya itu ya tergantung Anda, tidak masalah. Yang penting prinsip dasarnya ini dianalogkan ke sini. Ada bagian-bagian yang bebas untuk Anda lakukan di sana, ya, dan ada bagian-bagian yang secara sistematik Anda susun berdasarkan sebuah metode ini. Yang lainnya mungkin juga ada yang, karena ya sifatnya desain itu pasti nilai subjektivitasnya cukup besar di sana, dan tidak bisa semua jadi objektif, ya. Kan nanti kalau jadi objektif, bukan yang terjadi bukan kreativitas, tapi malah jadi sebuah barang produksi, ya. Yang barang produksi maksudnya ya nanti bisa diproduksi secara massal dan lain-lainnya, tidak perlu kreativitas. Nah, saya kira ini bisa mencerminkan dari dua tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gagasan bentuk ini sebenarnya menjadi cikal bakal dari desain pengembangan, ya. Nanti sampai dengan preliminary design Anda harus bisa menghasilkan gagasan bentuk ini, ya. Gagasan bentuk ini sudah muncul. Nah, gagasan bentuk ini tahap berapa? Itu masih tahap pertama ini, ya. Nanti kalau preliminary sebenarnya Anda cukup menambahkan tahap keduanya tadi dengan menyusun secara dasar atau prinsip dasarnya tentang konsep-konsep yang di luar ontologi bentuk, ya, kemunculan bentuk itu. Nah, itu cukup, ini variannya bisa banyak sekali, meskipun
teori Big Bang satu orang tuh dengan yang lain bisa macam-macam tafsirnya bisa, dan itu kekayaan yang harus kita dapatkan pada masing-masing perancang ya. Tidak bisa tidak bisa sama, dan itu sangat tergantung oleh pengalaman masing-masing, kontemplasi masing-masing dalam memahami estetika ruang dan bentuk ya. Jadi bisa sangat menarik. Ada satu lagi yang di luar tadi ya, ini umpamanya di luar jagat raya ya. Ini tadi, kalau tadi kan jagat raya kita bisa tertafsirkan jadi dua tematik tadi. Nah, ini peperangan juga ya. Ada satu lagi contoh terakhir ini tentang peperangan. Peperangan tuh kalau kita bicara peperangan nanti dalam sebuah abstraksi kan, atau peperangan yang terdefinitif, namanya perang bubutan ya, atau perang Majapahit atau perang yang lainnya ya. Jadi peperangan ini, atau peperangan Laut Jawa ya, pertempuran Laut Jawa. Nah, pada prinsipnya kalau kita memahami tentang peperangan ya, kita mendengar tentang peperangan, maka tema pokok suatu rancangan awal seharusnya perancang sudah memahami benar tentang ekspresi sebuah peperangan. Jadi kalau substansinya peperangan itu Anda harus paham di awal ya, ketika Anda memilih tematik pamannya sebuah peperangan ya, atau pertempuran atau yang lainnya ya. Kemudian Anda buat abstraksinya tentang peperangan tuh secara etimologis apa ya, asal usul katanya, kemudian nanti diterjemahkan dalam konsep ontologis ya, kemunculan bentuk. Dalam peperangan mungkin kita langsung berpikir seperti tadi, kita kalau jagat raya, kita di peperangan kita langsung memikir sub-subnya ada. Kalau kita membayangkan sebuah peperangan itu ada keributan, ada kebrutalan, ada saling perlawanan, kemudian kematian ya, tangisan, berserakan ya, saling benturan, saling melawan dan lain-lainnya ya. Jadi kacau, chaos ya. Ya, kemudian ada kelicikan, dan macam-macam di sana. Nah, perancang harus bisa dengan jelas melihat hal tersebut ya. Anda kalau banyak membaca, meliterasi ya, pasti akan muncul ya itu persepsi tentang itu. Cuman kalau Anda literasinya dikit ya maklum, dan itu banyak terjadi di mahasiswa yang sedang belajar itu, karena mereka rata-rata malas untuk membaca ya, malas untuk literasi ya. Jadi membaca tetap penting ya, karena kita akan melihat secara etimologis, karena kita tidak bisa tidak bisa melepaskan dalam konteks bahasan teks ini ya. Teks ini tetap jadi unsur komplemen dalam sebuah desain, karena tidak bisa kita muncul dan berkomunikasi tanpa teks ini juga. Nanti toh pada waktu Anda membuat sebuah paparan presentasi ya, desain-desain yang harus dipresentasikan, dipaparkan ya, itu juga harus menggunakan komunikasi teks. Nah, kita kembali situ, Anda perancang harus paham tentang dunia peperangan ya. Di sana banyak konteks. Kalau perlu apa saja yang menyangkut peperangan atau sesuatu tema itu Anda tuliskan, Anda wujudkan dalam sekumpulan tulisan-tulisan. Tidak usah dirapi juga tidak apa, pokoknya kelompok-kelompok gitu ya. Ya, kalau kelompok-kelompok, kalau mau terstruktur ya, gunakan teori kartu. Anda buat kartu kertas kecil gitu, dibuat dalam 20 lembar atau kecil-kecil gitu ya.
seperti card gitu, kartu-kartu. Nah, satu kartu Anda tulisi kalau peperangan satu apa, kematian. Nah, kemudian kartu kedua tulis lagi apa, ketiga, dan seterusnya. Nanti setelah itu Anda tempelkan di depan Anda, itu Anda terus membayangkan, berkontemplasi untuk membayangkan perhubungan dan atau yang paling menarik dari itu ya, dari tema ini. Dan tentunya ini kalau ketika Anda memilih ini, tematik ini atau subtematik ini, Anda pikirkan, jejerkan dengan isu dasar. Nah, jangan lupa isu dasar yang dulu dipilih itu nanti kita tentukan dengan itu tadi. Memilihnya ini kita bisa menentukan betulnya pakai isu dasarnya itu. Tidak berhubungan langsung tidak masalah, cuman paling tidak kita bisa mewujudkan sebuah korelasi yang solutif ketika kita memilih tematik ini untuk menyelesaikan isu dasar masalah yang ada. Nah, itu penting sekali ya, penting sekali. Nah, seperti yang ada di peperangan ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada perang. Kalau kita perang itu kan kacau, kesedihan, keributan dan lain-lainnya. Nah, umpamanya saya sudah menerjemahkan dalam sebuah rumusan seperti ini ya. Saya buatkan gagasan bentuknya ya, gagasan ruang, gagasan wujud maksud saya ya, gagasan wujud. Yang benar itu gagasan wujud. Nanti wujud itu isinya ruang dan bentuk, kekosongan dan kepadatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Anda harus gambarkan side-nya dulu, jangan langsung menuju pada komposisi bentuknya, tapi lihatlah side-nya, karena side-nya ini yang sebenarnya menjadi embrio untuk menyusun ini. Nah, karena sekali kita menyusun sebuah gagasan bentuk, itu sebenarnya harus menyangkut pada ruang dalam dan ruang luar ya, di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Itu ya tidak bangunan toh. Yang dibutuhkan bukan bangunan toh, tapi sebuah desain yang bagus itu adalah komposisi menyeluruh tentang komposisi yang menyeluruh tentang pengolahan dalam site ini ya, karena itu konteksnya nanti bisa menyumbang pada urban design, jadi pola urban. Jadi Anda dalam sebuah konteks urban, nanti penataan yang lebih luas, Anda bisa menilai bahwa rancangan ini cocok apa enggak, atau sesuai apa enggak, atau menarik apa enggak, itu ya. Nah, kalau di sini kekacauan sama dengan posisi koordinat yang porak-poranda, ini diterjemahkan seperti itu ya. Ini gagasan idenya seperti itu. Kacauan itu sama dengan posisi koordinat yang porak-poranda. Jadi koordinat yang tidak menentu ini diterjemahkan seperti itu. Keributan, banyak aksis bangunan yang tidak kolinier, tidak sejajar, jadi aksesnya macam-macam ya. Kesedihan dimetaforakan dengan warna yang pucat, hitam, melalui warna ya hitam. Jadi tiga ini adalah salah satu cara yang coba saya dekatkan dengan perang itu, dan saya masukkan ke dalam sini. Tentunya ini adalah gambaran saya belum sampai eksplorasi 3 dimensi, tapi saat menyusun ini sebenarnya kita juga wajib membayangkan dalam proses bentuk 3 dimensi. Jadi ini adalah simulasi dalam 2 dimensinya seperti ini. Jadi saya meletakkan bentuk-bentuk ini dengan aksis-aksis yang seperti ini. Ada untuk mempertegas posisi koordinat itu, yang diantara yang irregular itu saya tempatkan yang regular untuk mengukur tingkat kekacauannya atau posisi porak-porandanya.
bentuk ruang tersebut. Jadi sekali lagi itu ini adalah ruang dan bentuk, belum menyangkut masalah fungsi vitalnya. Ya, fungsi vitalnya nanti bisa di tahap berikutnya. Kalau tidak cocok ya bisa kita selesaikan. Itu masalah yang memang harus diselesaikan pada tiap perancangan. Ya, kalau masalahnya apa? Kurang besar ya dibesarkan dengan proses scaling dan lain-lainnya. Atau pattern pola-pola ini sebenarnya hanya merujuk pada pattern pola ya. Bisa jadi seperti itu. Nanti Anda bisa mengolah dengan skala dan komposisi yang lebih besar atau disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dari konsep-konsep itu. Nah, saya kira cukup menarik kalau Anda bisa lihat tadi bahwa saya berusaha untuk membuat sebuah komposisi itu jadi lebih menarik ya, lebih menarik seperti ini. Ada contoh tentang peperangan dan tentang peperangan, kemudian jagat raya, kemudian teori Big Bang. Nah, ini yang dinamakan gagasan bentuk ya ini. Jadi kalau sudah gagasan bentuk berarti maksud saya gagasan wujud itu adalah sebuah rumusan atau formula dasar untuk dari komposisi ruang dan bentuk arsitektur. Di sini ada kekosongan, ada kepadatan dan itu dari sini masih ada perjalanan yang harus Anda lalui untuk menerjemahkan secara detail bagian-bagian yang ada di sini, baik ruang luar maupun ruang dalamnya. Ya memang cukup banyak yang harus Anda lakukan dalam sebuah perancangan itu kalau memang konsepnya detail ya. Dan itu menurut saya cukup menarik ya kalau Anda memang berjiwa atau berniat berkecimpung dalam sebuah perancangan. Kenyamanan dan keleluasaan untuk berimajinasi itu harus dibangun dengan benar ya, supaya hasilnya juga cukup menarik. Demikian tadi saya cukupkan untuk penjelasan tentang menerjemahkan, mengaplikasikan tema dalam gagasan bentuk. Semoga saja ini bermanfaat bagi Anda semua yang berlatih merancang dan menekuni bidang perancangan dan studi bentuk tentang perancangan. Akhir kata saya ucapkan selalu jaga kesehatan dan tetap ikuti video yang saya kerjakan. Video berikutnya akan saya buatkan untuk memperjelas hal ini. Tetap dalam channel Yuk Belajar Arsitektur. Kita belajar terus tentang arsitektur. See you. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Oke.